Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtarumin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah desa Temon, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Wabil khusus sedanten pengurus panitia jamaah yang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah sehingga bisa berkumpul di sini majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas masalah bagaimana cara mensikapi takdir yang Allah hadapkan apik dan elek. Bagaimana cara kita mensikapi ketika saat Allah nguji, mendatangkan takdir sing elek dan takdir sing apik, supaya ati sampeyan iki mboten rusak. Bagaimana? Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Itu nanti akan bisa menjadi satu petunjuk bagaimana kita mensikapi dua takdir, apik lan elek. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin utawi saben-saben jiwa diri kita iku dha'iqatul maut, mesti ngalami kematian. Cara mandang sampeyan lewat mana ayat ini? Jikalau kita mandang secara syariat, ya jasad ini, siapapun kita pasti mati. Urusan mati sebab loro bisa saja, jalani lewat tuwek, jalani lewat wis macem-macem. Tapi yang jelas dalam pandangan kacamata syariat kita memandang jasmani. Wis sampean takok kiai model ya apa, mesti maksudnya jasmani. Entah berapa umur kita pasti akan mengalami seperti itu. Tapi ini kalau kita pandang dari sisi hakikat, kacamata hakikat, Pak, beda. Bukan jasmani tapi rohani. Lah matine rohani, matine hati kita tatkala kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Dari wong Jawa batang. Ternyata hati kita terkubur oleh perkara sakliyane Allah itulah, sehingga menghalangi antara rohaniyah dengan Allah. Sehingga sampai kapanpun kita, hati yang terhijabi seperti ini, jangan dibilang dia bisa iling nang Allah, mboten saged. Jangan dibilang dia itu akan bisa likok bertemu Allah, mboten saged. Mboten saged. Karena ada penghalang. Mohon maaf. Kalau ada Pak seseorang kumpulan itu ilmu tasawuf ini disesatkan, iya. Ilmu tauhid ini nggak mau.
Ada yang mengatakan itu sesat. Itu hak mereka. Sehingga yang dimaksud kematian itu jasmani. Rohani kita, mohon maaf, ketika sholat kok terhalang sesuatu kepada Allah, berarti rohaniah kita itu akan melihat yang tampak itu sesuatu itu. Dan inilah yang disebut hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adzim. Niki pun padahal di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh pasal 15 sampai 24. Kitab ini diakui oleh orang-orang Nahdiyin, tapi belum tentu diakoni orang selain Nahdiyin. Artinya ada kelompok seseorang itu kalau ngomong ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang hati itu sesat. Ada yang mengatakan itu. Loh ya itu haknya sendiri Pak, biar gak ada masalah. Sehingga apapun yang mereka lakukan, hatinya tetap mengakui dirinya yang melakukan. Niku haknya masing-masing. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah mensikapi terkait masalah ini? Kaifa yutasawwaru apa mungkin bahwasanya Gusti Allah iku ayah jubahu bisa dialing-alingi bikulli syai'in kelawan saben-saben suci, padahal wahwa khali utawi Allah iku alladzat ala kulli syai'in melimputi atas segala sesuatu. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal di mata Allah sesuatu itu tidak ada. Lha ngeten nih. Cara istilah bagaimana mungkin kula niki tidak bisa dihijabi sesuatu antara kula dengan jenengan, padahal di depan kula tidak ada sesuatu yang menghijabi. Jadi langsung nek menungsone sih iya sing dihijabi. Lah Allah menghijabi manungsone terhadap dirinya itu memakai sesuatu yang sesuatu itu ada kaitannya dengan makhluk. Contoh niki garwa kita masak wena, kita tahu sing masak garwa, kita makan terasa enak, mesti pujaan sampean terhadap siapa? Garwa, istri jenengan. Gak mungkin kita akan bisa tembus menyadari yang menggerakkan garwa istri kita adalah Allah. Gak mungkin. Sehingga wujudnya istri kita itu sebagai penghalang antara hati saya dengan Allah. Paham ya? Jadi tergantung jenengan mensikapi ayat ini dari sisi mana? Dari sisi syariat apa hakikat? Nek syariat ya makhluk, hakikat berarti ruhnya. Berarti ruh kita itu Pak, sebelum nanti ngalami kebangkitan, artinya kebangkitan adalah keluar dari perbudakan hawa nafsu, keluar dari zona kotor menuju zona fitrah. Asal muasal kita ya fitrah. Sebelum akil balik, ruhaniyah kita posisi keadaan fitrah. Dikatakan fitrah ruhaniyah belum tercampur dengan kesenangan duniawiyah. Titik. Artinya jiwanya seorang anak kecil belum balik itu masih murni, masih bersih, syuhud hanya pada Allah. Kita pernah mengalami seperti itu. Tapi ketika saat akil balik mulai Pak, hati kita bersukaria pada selain Allah. Lah, awal disinilah kita masuk zona kotor ruhaniyah kita. Kotor. Saya tidak bilang jasmani, tapi ruhani.
Dikatakan kotor, ruhaniyah kita ada iman selain Allah, ada wujud selain Allah, ada cinta selain Allah. Sampai kapan? Terserah, tergantung jenengan. Apakah jenengan kali kula mengikuti apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi kan memberikan teladan dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh yang baik berupa apa? Liman kana yarjullah. Berupa hati seseorang ada keinginan untuk berjumpa pada Allah, untuk bercinta pada Allah, untuk beriman hanya pada Allah. Orang yang hatinya ingin berjumpa pada Allah niku golongan minoritas, Pak. Minoritas. Wong kita dulu dalam posisi hati di zona kotor, apa tujuan kita sholat? Enggak mungkin ada ingin ketemu Allah. Anda ingin ketemu, hati kita ingin ketemu pahala. Inginan kita, hati kita ingin ketemu surga, jauh dari neraka. Aku bertanya, surga, neraka, pahala itu makhluk apa kholik? Jelas makhluk. Dikatakan makhluk karena yang menciptakan adalah Allah. Nah, memang kelas kita keadaan kotor itu seperti itu. Ruhaniyah kita kotor di mata Allah, ruhaniyah. Aku yakin kalau jenengan kali kula nek ruhaniyah dalam posisi seperti ini, mesti kita akan mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Itu Allah tuangkan di dalam surah surah An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa yang ngenei pada diri jenengan iku kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Tapi jikalau perkara yang ngenei kita, ngenei apa? Menerpa kita itu perkara jelek, itu datangnya dari nafsumu sendiri. Lah, niki mengke bagaimana tergantung Anda memandang dari sisi mana? Sisi syariat apa hakikat? Apakah dari sisi jasmani apa rohani? Itu tergantung Anda masing-masing. Bon, kita terusaken. Al-Anbiya tadi. Wa nablu lan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisari kelawan perkara elek. Niki bisari kelawan perkara elek. Wa nabluwakum, dan ku uji kau, aku akan mendatangkan perkara jelek terhadapmu. Jelek itu ada dua, Pak. Maksiat, bala. Niki. Intinya perkara sing gak enak. Bala dan maksiat. Tapi ayat ini wa nablukum lan nekaake sapa ingsun kum ing sira kabeh bisyarri kelawan perkara elek wal khairi lan perkara bagus. Perkara bagus juga ada dua, taat dan nikmat. Niki. Semata-mata iku fitnatan kelawan dadi ujian. Wis, Anda mensikapi ayat ini dari kacamata mana? Syariat atau hakikat, terserah Anda. Kalau Anda mensikapi dari sisi syariah, nyun sewu, jikalau Anda didatangkan bala dan maksiat, mesti hati sampai muring-muring. Perkara elek, ngamuk. Takdir yang bersifatkan gak cocok miturut sifat basariah kita sebagai manusia. Awak loro, nyun sewu. Terus jenengan iki ekonomine ancur, ora enek, tidak enak. Terus jenengan iki nyun sewu, berhubung awak iki gak enak, terus larinya kemana? Negatif kebanyakan.
tinggal Anda melihat makhluknya berupa takdir atau yang mendatangkan atau yang menggerakkan, tergantung. Kalau jenengan melihat makhluknya yang digerakkan Allah berupa perkara sing gak enak, gak cocok, mesti kita amarah, muring. Jatuhnya iman sampean kali kula mesti terhadap makhluk. Sapa sing nyolong pelemku? Si A. Karena kita memandang dari sisi makhluk, kacamata syariat. Pertanyaannya, si A iso gerak iku nek gak digerakno Allah apa iso? Padahal Bapak Ibu, Allah mendatangkan perkara elek iku semata-mata fitnatan sebagai uji. Jawabannya lulus apa enggak sampean garap ujian? Kalau kita memandang makhluknya jelas gak lulus, Pak. Gak lulus. Iso muring. Nyun sewu. Awak mari loro waras ganti bojo. Bojo waras ganti anak. Wis. Mumatai. Bisyari elek kita ditakdirkan atau dihadapkan Allah posisi ngelakoni perkara elek. Mbuh elek iku apa gak ngerti. Sampeyan dhewe sing ngerti. Lah pertanyaane, hati sampeyan iku memandang takdir yang dihadapkan Allah apa memandang Allah? Terserah Anda. Jikalau jenengan iki betul-betul memandang Allah harus ditanyakan. Harus tahu caranya, aksesnya. Jenengan numpak pesawat Mojokerto Jakarta nek gak duwe akses berupa tiket mboten saged. Kalau nggak percaya sampai ke bandara Surabaya nggo tisu. Diguyu kali petugas. Persis bentuknya kayak tiket ombo-ombone tetep sampai ditokno. Tapi kalau sampean betul aksesnya diteliti, oh ya betul, boarding pass oke. Check in oke, masuk pesawat oke. Itu aja masih diperiksa biar aman betul pesawat itu, nggak senjata tajam nggak boleh. Korean lho Pak, betul Korean, betul nangsal. Masalahnya kalau nate kerampas, nggih betul nangsal. Korean padahal. Artinya biar aman betul perjalanan Anda. Anda untuk menuju wusul nang Allah lewat wasilah thariqah suluk harus aman dari pantauan hawa nafsu. Maksudnya ada di situ. Bapak Ibu, wal khairi perkara bagus. Nek iki sih maklum, hati sampean seneng gitu. Anak nganut, bojo gak ngercok apa? Istri suami mboten cerewet gitu. Dibelanjani berapapun matur suwun. Ngalah-ngalahi tukang niku lho Pak, nang pertalan dikei 2000 kan matur suwun. Dikei 2000 matur suwun ibuke wis ta. Seminggu dikasih 2000. Atau setiap hari dikasih 2000 tetap matur suwun. Wis lah enak gak ono enak. Ora tidak ada gak enaknya sama belas. Ekonomi lancar. Cuman pertanyaannya ngene. Anda melihat makhluknya yang Allah jadikan sebagai ujian berupa baik apa ndelok Allah miturut konsep di hakikat. Siapapun Anda, apapun status Anda, alim gak alim, ilmu dohir loh ya. Jikalau kita memandang makhluknya berupa bisyari wal khairi, mesti ati sampean iki gak ono tenangi. Ora ono tenangi. Umpama pas enak hanya sesaat. Karena memandang makhluknya. Sekarang kita nggak usah ngomong masalah bisyari perkara elek. Nek niki mesti muring-muring. Sekarang bil khairi perkara bagus. Jenengan usahane lancar. Jenengan isi ketakutan. Si ono rasa wedi, rasa khawatir. Apa? Khawatir takut melarat. Khawatir takut ekonomi ancur. Estu
Masih tah sampean iki mewahi dunia pangkat dhuwur ya apa? Mesti ana rasa khawatir. Khawatir kelangan jabatan. Padahal diomongki Gusti Allah, walillahil masyriq wal maghrib. Al-Baqarah 115. Mulai jagat etan sampai jabat kulon. Wae sapa? Wae Gusti Allah. Oleh karena kita ngaku-ngaku inilah Bapak Ibu, akhirnya kita itu kebelenggu oleh hawa nafsu, boten saged kepanggih, tidak bisa ketemu Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Jelas toh kita gak elok duwe. Nafsu iku pinter ngalim pol. Kita dipaksa kongkon ngaku-ngaku ilmune, kongkon ngaku-ngaku isok ngene, isok ngunung, punya ini, punya itu. Seperti itu Pak. Jikalau jenengan bisa memandang Allah sang penggerak loh ya, tak jamin hati sampean gak gampang sumpek, gak gampang khawatir, karena sudah melepas yen sak temene kabeh iku wae Gusti. Niki tidak angger hati lho ya, tidak sembarang hati yang bisa mau untuk ngetrapne eling nang Gusti Allah teng mriku wau. Tidak semua orang. Kita nggak usah bicara agama lain, agama kita sendiri Islam, umat Islam. Masih banyak di antara hati kita yang tertutupi oleh sesuatu sehingga tidak bisa bertemu Allah. Padahal Kanjeng Nabi sudah mengatakan keitladan limang kana maring wong kana kang ono sapa man iku yarju duweni ati ingin ketemu Allah ing Gusti Allah. Orang itu Pak, hati isine dua. Ada yang hatinya ingin selalu bertemu kesenangan dunia mewah, ada seseorang hatinya selalu ingin bertemu Allah. Tergantung kita ada di golongan mana. Tak jamin kita itu jikalau tidak ada keinginan untuk bertemu Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menganggap bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Enggak bisa. Wis wa ilaina lan maring ingsun Allah iku turjauna den balekake sira kabeh. Artine Pak nyun sewu, bah yang sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina kabeh iku sing agawe mung Gusti Allah. Wa ilaina turjaun ini hanya diduduki oleh orang-orang yang hatinya sudah merasa dirinya laksana seperti wayang kulit. Wayang kulit ini Pak wis cocok, la haula wala quwata. Qur'ane ya ngono. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ternyata kalau teliti Pak sing ngomong iku dalang. Bukan golongan ngamarto, bukan golongan ngastino. Tapi ketika kita itu terbuai dengan lakone, beda Pak, kita nggak akan pernah melihat dalange, mesti lihat wayange. Ngoten. Wayang kulit itu ya nggak bisa krungu, nggak punya sifat bisa ngomong, melihat, bergerak, mboten saged. Niki sing sadar loh ya, sing sadar. Tapi sing gak sadar, beda. Mboten saged. Tetep ngomongno nek apik sangka Allah, nek elek sangka nafsunya sendiri. Monggo. Ayo dibahas. Surat An-Nisa ayat 79. Ma utawi apa iku asobaka ngenani apa maka ing sira rupane ma min hasanatin saking perkara bagus. Iku faminallah. Mongko iku tekone sangka Gusti Allah. Hon. Iki maklum ya. Bah kacamata syariat, bah kacamata hakikat, iki maklum. Kabeh iku sangka Gusti Allah. Ayat berikutnya atau wahyu berikutnya
Wamalan utawi apa iku asobaka ngenani apa maka ing sira rupane ma min sayyiatin saking perkara elek ya faminan nafsik mongko iku datange sangka nafsumu dhewe. Wis tabrakan ya, tabrakan biar gak tabrakan di titik kalimah wa min nafsik niki sampai nek dereng bisa menerima tauhid sampai kapanpun tabrakan. Nafsika nun fa sin niki nek digabungkan dadine nafsu to Pak, artinya diri ingsun. Pertanyaannya gini, ning ati sampean iku muncul ingsun takholli apa tajali. Ning jenengan manakala muncul ingsun takholli makhluk, ya kita makhluk. Terus perkara bagus sampean ndelok Allah. Tadi kan yang bagus faminallah. Melihat Allah itu Allah yang mana? Padahal selama masih ada di isim loh ya, nama, iku makhluk sian, walaupun Allah. Saya katakan makhluk. Sing durung paham pun diterusno sik. Nyun sewu. Ning meja niki ana barang gini iki. Tisu, gosok, HP, spidol, HP, kacamata, mic, serban, gelas lan sapiture. Apa mungkin saya menyebut rokok? Gak mungkin. Karena wujudnya rokok ndukur di atas apa ini? Bangku, nggak ada rokok. Mesti saya harus mengatakan nama tisu. Wujud sesuatu yang itulah yang namanya yang kusebut. Saya nggak mungkin akan menyebut rokok karena di meja nggak ada rokok. Mestinya gitu Pak. Paling aku nyebut tisu karena ini wujudnya tahu. Jadi sebelum saya menyebut ini harus wujud dulu. Kita enggak umat Islam khususnya umumnya umat manusia menyebut nama Tuhannya tapi kebanyakan tidak tahu wujud Tuhan. Lagi boleh saya katakan niki salah kaprah. Kita kan tiap hari kan menyebut Pak asma Allah, tapi kita tidak tahu sebab apa ini. Ini yang umat Islam nggak mau mencari. Akhirnya kita akan mengatakan kalau jelek datangnya dari makhluk, kalau baik datangnya dari Allah. Padahal kita masih di makhluk. Namanya, tapi nggak terasa. Artinya hanya di lisan, tapi nggak terasa kita. Tambah melebu tambah bingung rapopo bingung Saya akan menyebut rokok kalau sudah wujud rokok di atas bangku. Awwaluddin ma'rifatullah. Kita beragama itu harus makrifat terlebih dulu pada Allah. Wis kembali kepada min nafsik. Kalau hati sampean duduk di tajali ingsun Allah, maksudnya bukan ingsun makhluk, ingsun kholik, beda Pak. Akhirnya mengatakan baik faminallah, perkara baik iku bahasane Allah lesan, terus min sayyiatin faminan nafsik, tapi ati sampean iku ilahukum ilahu wahid niku lho. Secara syariah ngomongi iku dohir sampean kali kalau Allah dan nafsu. Tapi hakikat sampean, ruhannya sampean gak boleh beriman cabang. Gak boleh sampean iki mang bertuhan dua. Boten angsal. Dalam hati kita gak boleh ada penguasa ganda. Kata Rasul, sinten si Allah itu?
dijawab di dalam surah Al-Kahfi ayat 10, ilahukum ilahu wahid, dialah Tuhan yang Maha Esa. Untuk bisanya kita sampai ke Esa, wajib yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Wajib kita nderekake kajiane atau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Setelah kita dengar, muncul iman dalam hati, faham, lalu fayattabi'una ahsanahu. Kita harus mengikuti, mengamalkan. Itulah yang kusebut kholwat atau zikir sirul asrar. Baru di situ jenengan bisa duduk di zona tajalli, menetapkan bahwasannya semua yang berperan sumbernya dari ilahun wahid, yaitu Allah subhanahu. Enggak tabrakan Pak akhirnya antara dawuh Allah hasanah ambek sayyi'ah, mboten tabrakan. Sehingga yo gak tabrakan surat An-Nisa 79 dengan surat Al-Anbiya 35. Nek 35 itu menguatkan elek api iku sangka Gusti Allah. Ayatnya ngoten. Wa nabluwakum, aku nekakno. Jadi Gusti Allah mendatangkan ini, Gusti Allah. Aku nguji nang awakmu iku bisyarri kelawan perkara elek, wal khairi lan perkara bagus, fitnatan kelawan dadi ujian. Wis. Kita mandang perkara sing digawe nguji apa kita mandang sing nguji, tergantung jenengan. Kita memakai kacamata syariat, pasti kita akan mandang makhluknya. Akibate hati sampean kali kula niki nyunsep dikei melarat ya susah, dikasih sugih ya susah. Susah sugih, susah nek dadi melarat. Khawatir. Nggih nyun sewu, umpama kula dadi presiden, kok ya wis wayahe geser. Lesan kula sing iso nrimo ya wis wayahe, tapi ati asine enggak bisa. Sik seneng terus kepingin dadi. Lho iya Pak, ati gak enak dibujuk lho ya. Nek lesan bisa kita itu berkamuflase. Ngomongi ya wis wayahe. Dua periode. Andai kata ada undang-undang yang memperbolehkan 3 periode, berhubung suasananya ketoke masyarakatku sik ndukung aku, jalan Pak, mereka enak. Asine atine iku emoh kelangan jabatan, emoh kelangan kemewahan dunia, alias wedi lan khawatir kelangan kemewahan itu. Padahal iki sugih, mewah, apalagi katon jenengan kali kula sing gak ndi apa-apa. Ya bendina merana. Wis. Intine ayat ini Pak, supaya jenengan mboten apa? Mboten gampang susah bagaimana kita mensikapi elek atau api. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang menjadikan hati jenengan tentram, damai, tidak mudah gelisah, gak mudah takut, miturut ayat itu ilingo nang Gusti Allah. Maksudnya eling sadaro, pertama bahwasanya kita seperti wayang kulit. 2, merasakan, meyakini sing ngobahno sampean kabeh makhluk ya urip itulah Allah Subhanahu wa taala. Pun sampean asah terus niki, tidak mengenal waktu dan tempat, nanti sampean akan dibimbing Allah sendiri untuk sampai pada wujud Allah batin, wujud Allah dohir. Aku gak ngomong wujud Allah dohir sekarang, sampean tambah mencetat iki kok. Nek wujud Allah batin, laisa kamislihi syai'un, yaitu hidup zat yang maha suci yang dekat pada diri jenengan. Hidup itu yang menggerakkan jenengan. Wis wujude Allah dohir suk kapan-kapan naik. Ngeten. Pun ngoten mawon kesimpulannya, untuk mensikapi perkara apik lan elek ing mungguh pandangan syariat, biar hati sampean gak gampang gelisah,
ilingo yen kabeh sing gerakne mung Gusti, dalile la haula wala quwata illa bil pun. Wonten sing tangkot, monggo kula aturi. Ojo rokokan lho ya haram. Ojo, haram tak lakonane dhewe. Ngapunten. Tempat yang tidak boleh untuk makan, merokok atau berbicara selain Allah itu adalah min asrofil majalis, tempat yang disucikan. Apa? Tempat yang dibikin iktikaf. Itu yang nggak boleh. Sampai buka fikih lah ngono. Ya, iku pandangan syariah tepriku. Ojo melok-melok men rokokan. Pak Mudin, ojo rokokan. Nggih, monggo menawi ibuke ada yang tanya, monggo. Puna, mboten enten ra gelo ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus. Kita amalan kita yang banyak biasanya orang NU itu kan tawasul atau tahlil. Nah, ketika kita itu tahlil ila hadratin Nabil Mustafa utawi kirim Syabdul Qadir atau para malaikat, apakah hati kita itu harus memandang hidupnya Allah apa ngoten makhluknya ngoten apa kali-kali ngoten? Ketika kita bertawasul di dalam aturan syariat, mengapa harus menyebut isim nama yang kita kirimi? Karena itu aturan syariat, ya harus kita menyebut nama-nama itu, baik itu yang ditengarai orang tua ataupun para guru atau para kekasih Allah, siapapun. Tergantung kita khususkan apa langsung kita jamak. Misalnya khususon ila jami'il auliya illah, berarti seluruh kekasih Allah masuk. Yang menjadi pertanyaan adalah keadaan ruhaniyah kita, hati kita bagaimana? Imannya menghadapnya kemana? Ini ada dua orang, dua hati, dua ruhani kelompok. Ada kelompok yang menghadap terhadap sesama makhluk, misalnya khususon ila abi wa umi, ati sampean mesti mandangi nangoni makhluk. Tidak hanya di lisan, hati pun kita pada makhluk. Khususon kepada siapa? Mesti. Ini lihat kelas kita ada di am, ada di khos. Kalau di am mesti seperti itu. Kalau di khos beda Pak. Walaupun secara syar'i lesan kita mengucap nama-namanya makhluk, tapi hati jenengan mesti ini wajah tuaj, iya, menghadap pada wajah Allah, yaitu hidup yang menguasai makhluk. Inilah yang Allah maksud sebagai hati yang punya akhlak ilahiyah, duweni tata krama. Sebab
makhluk siji ambek makhluk sijine asline ya ora iso manfaati, ora iso nulung. Wis, niki rokok. Terus pundi koreane? Niki korean. Coba kalau tidak ada pihak ketiga, korean ini nggak mungkin akan bisa menyala dengan sendirinya terhadap rokok. Artinya apa, Pak? Innaka sesungguhnya Muhammad, ka siro Muhammad, ikulah tahdi ora bakal bisa bimbing, ora bakal bisa aweh petunjuk siro Muhammad man ing wong ahbabta kang nyintai siro, ahbabta kang nyintai siro Muhammad ing man. Artinya apa? Ini langsung Kanjeng Nabi diingatkan Allah bahwasanya Muhammad itu, kaum Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk pada yang lain, tidak bisa memberikan syafaat pada yang lain. Nah terus siapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Gampangane ngomong, Pak, Kanjeng Nabi ku mung digawe liwat tok, sret datang umate syafaat itu. Istilah bahasa semongko iku disyafaati Allah, akhirnya semongko iku bisa muncul rasa legi. Bukan semongko itu bisa mendatangkan dengan sendirinya semongko rasa legi, nggak bisa. Wis, saged dipaham ya? Jadi tergantung jenengan ini nderek kelas sing pundi. Nek kelas am njaba jero makhluk wis. Lah nek sampean wonten khos, njabane iku menungso, nyawang menungso, ati sampean iku jelas imane hanya pada Allah. Berarti sing nulung, sing ngirim, ambek sing dikirim iki nek wis akad lho ya, pelakunya tunggal. Disitulah nanti akan tahu wujud dohiri Allah. Tapi kata omongno isok geger wong trowulan. Nggih. Wong masalah khairihi wa syarrihi sik geger kok. Apa maneh saya mengatakan wujud dohiri Allah. Coba sampean buka nang surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Anda akan bisa tahu wujud nyatane Allah dohir kalau sudah tahu wujud nyatane Allah batin. Pun nek sampean dohir iku sampean ngomongno iku ajarane Siti Jenar kok ngono. Jebule wonten mriku jenengan kaya ngerti ae. Ajaran Siti Jenar kaya apa sih ajaran Siti Jenar? Kita itu isone kan apa? Iso kita ngaku-ngaku. Ada situ lah, Pak. Jadi adab tata krama kita bertawasul, syariat tetap jalan, tapi hakikatnya dimpakno ning syariat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah dulu. Totonen sik atimu sebelum tawasul, ringkes-ringkeso lepasan rasa keakuamu yang bertawasul. Makhluke sampean fanakno. Setelah itu wala tansa nasibaka minat dunia. Duniawiyah makhluke ojo ditinggalno, iku bagiane memang. Jadi dzikir tawasul utawa donga sing tutuk yaiku dungane anak sing soleh. Anak sing soleh adalah anak yang sudah kelangan anai. Orang yang makrifat adalah orang yang kelangan orangi. Tambah suwe, tambah bingung no. Memang ngaji babakan ilmu hati iki, Pak, nek dirasa-rasane yo bingung no. Iya. Contoh, wong makrifat iku adalah orang yang sudah tahu ketemu Allah. Wis. Tapi satu sisi, orang yang ketemu Allah itu orang yang kefanaan, keakuane makhluk. Lah wis, niki nek angsal hidayah tidak dapat hidayah Allah menuju siratal mustaqim, mboten paham, Pak. Padha mboten? Enggak ada dua.
bukan perkarane makhluk iku bisa ketemu nyawang madhep dadi siji nang Allah, mboten. Apa mungkin makhluk statusik tidak wujud alias Adam itu bisa melihat sesuatu yang wujud, yaitu Allah? Enggak mungkin. Yang bisa melihat, yang ketemu, yang wujud itu yang wujud sendiri. Inilah maksud daripada ahad itu di situ. Cuman prosesnya lah yang harus kita bingungkan dulu. Wes uang siapapun kita mau bepergian menuju satu tujuan belum pernah ke sana, mesti bingung. Wajib bingung dulu, itu wajib. Tapi ketika jenengan purun memberantas bingung sampai dengan bentuk berangkat ae, aku yakin kok iso tutup panggonan. Nek sudah sampai tujuan nggak bingung maneh nanti kedua kalinya. Nek sampai nggak gelem berangkat makso no omah mau kok kesasar, kapan tekone? Memang betul Pak, tidak ada ceritanya manusia itu bisa ketemu Allah. Nggak ada ceritanya, nggak bisa di dunia maupun di akhirat. Ketika eseh bahas makhluk, nggak bisa ketemu kholik, nggak bisa. Wong makhluk niku sifatiku Adam kok tidak ada. Lah Allah sifatnya wujud. Apa mungkin sifat sesuatu yang tidak wujud bisa ketemu yang wujud? Nggak mungkin. Makanya kita diajarkan lewat dinu tauhid iku supaya kita paham. Jangan langsung itu salah, itu sesat. Ya wis, nek koyok ngunu, aku lho umpama gak dikongkon ngaji tambah seneng. Temen Pak tambah seneng kula niki. Nek gak percaya, panitiane sesuk, Gus sesuk kula ngarep prei. Langsung niki tak tukokno mixer niki, cek gak mixer elek. Lho nggih. Langsung tukokno mixer apik. Bentuk syukur saya. Mixer wis gak jamane. Tapi yo sik saged muni. Lah, sing penting saged muni. Ayo panitia kawan ngomong. Kawan WA aku ya. Gosok wulan ngarep, mulai wulan ngarep prei, langsung tak tukono mixer kuwi. Lho estu Pak, kula niki namung ngenteni pensiun kula tok. Estu. Kula niki kontrak politik niku tidak boleh enak. Siapa dilokno orang lain. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ini jelas. Ayatnya ditutup walaupun Rasulullah dicaci, dimaki, intinya gak enak tok. Tetap Rasulullah sampaikan karena itu sudah kontrak politik terhadap Allah. Makanya Rasulullah berani mengatakan innama ana basarum mislukum, aku padha mbek awakmu. Mana? Sing ngaku-ngaku duriyah, aku padha mbek awakmu, enggak ada. Justru aku luwih mulya katimbang awakmu. Mulyakno aku, ngoten. Nek Rasulullah enggak pernah ngomong ngoten. Lah ini kan dituangkan dalam Al-Qur'an toh, Pak. Kul katakan Muhammad innama ana basarum mislukum, rupane ucapan sesungguhnya aku sama dengan kamu padha makhluke, ora iso apa iso apa disebabkan diapa-apakno Gusti. Lah ngoten lho niku.